Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk belajar lagi, meluaskan kesadaran kita tentang bagaimana kita harusnya mulai memikirkan untuk memilih diri kita di antara begitu banyak orang-orang di sekitar kita, memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan kita di antara begitu banyak tanggung jawab. Ini bermula sebetulnya dari pemikiran-pemikiran saya ketika dulu saya menyempatkan, mungkin tahun 2019 saya menyempatkan pulang ke Tasikmalaya beberapa bulan. Dan ketika pulang ke Tasikmalaya itu, saya kalau nggak setiap hari, ya 2 hari sekali lah. Saya mendatangi makam bapak saya, almarhum. Nabur bunga, memberikan doa. Kadang di sana hanya untuk berkontemplasi, hening, meditasi gitu. Karena suasana makam itu terhitung menyenangkan untuk saya. Dan saya mengamati teman-teman, tidak hanya di area pemakaman bapak saya aja ya. Di pemakaman manapun gitu, saya hampir selalu mengamati begitu banyak dari yang mulai ya nggak terlalu lama lah meninggalnya, atau meninggalnya sudah sangat lama sekali makamnya ya, sudah puluhan tahun. Makamnya itu tidak terawat, kelihatanlah seolah-olah makam itu tidak dikunjungi, tidak ada yang membersihkan. Kalau mungkin yang membersihkannya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, masih kelihatan ya, tidak terlalu sampai berlumut, dipenuhi itu tumbuhan liar gitu. Saya mengamati dari sini, saya mendapatkan sesuatu, wah, ini bagaimana dengan orang-orang yang almarhumah ini tinggalkan? Kemana mereka? Kenapa dibiarkan makam-makam ini terlantar? Ya mungkin kalau yang sudah puluhan tahun saya paham lah. Mungkin memang sudah keturunan-keturunan generasi berikutnya sudah tidak bisa melacak lagi. Leluhurnya itu dimakamkan di sini. Tetapi orang-orang yang baru berpulang, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, makamnya itu sudah terlihat terlantar. Lalu kemudian kemarin datang sahabat saya, kita bertukar pikiran, ngobrol, berbagi pengalaman bagaimana kita survive anak pertama yang berperan menjadi orang tua sejak kecil. Nah, kami bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat kami seperti sekarang gitu. Dan bagaimana adik-adik kami malah mendapatkan privilege yang banyak. Dulu kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa dipukulin tuh sampai berdarah. Dipukulin tuh nggak hanya dipukulin, tetapi juga dengan makian, dengan abuse secara verbal. Tapi begitu adik-adik kami, beda treatmentnya. Dan sudah besar pun dengan pendidikan yang sangat minimal, dengan pendidikan seadanya, kami diharuskan membiayai seluruh anggota keluarga. Ini ceritanya, dulu saya juga begitu. Sekitar 3 tahun yang lalu tuh dulu saya juga seperti itu. Seperti sahabat saya ini. Kalau mau beli apa-apa, kita ngirit. Makan tuh seadanya banget demi adik-adik kita, demi saudara-saudara kita, demi orang tua kita, demi siapapun lah, demi anaknya mungkin ya. Sampai akhirnya saya, termasuk saya juga, saya meninggalkan cita-cita terbesar saya. Saya dulu itu cita-citanya ingin tinggal di luar negeri. Saya sudah mendapatkan sponsor, saya sudah mendapatkan dukungan finansial gitu kan dan sebagainya. Tetapi karena saya tidak bisa meninggalkan adik-adik saya, sampai hari ini pun saya belum pernah ke luar negeri. Saya bukan menjual, saya menghilangkan peluang untuk tinggal di luar negeri karena saya mikir kalau saya happy sendiri, gimana dengan adik-adik saya, gimana dengan orang tua saya? Kok rasanya nggak adil saya sukses sendirian gitu. Sampai akhirnya ya kehidupan berjalan. Adik, sampai akhirnya yang bungsu, mungkin kalau adiknya ada 5, ada 6, tetap aja selalu ada yang namanya pengeluaran, kebutuhan finansial ya, dan juga mungkin hal-hal yang lain.
Adik-adik sudah besar atau anak-anak sudah besar, bagi yang mungkin sudah punya anak, anak-anak sudah besar, giliran orang tuanya yang semakin menua dan akhirnya menjadi tanggung jawab yang selanjutnya. Jadi tidak pernah habis. Nah, saya di sini mau ngajak teman-teman bukan memprovokasi untuk meninggalkan kewajiban, tidak pada hal itu. Tetapi ini nyambung lagi dengan sahabat saya yang datang tadi malam itu. Daripada kita harus untuk ini itu mikir gitu, karena harus hemat, karena harus berpikir nanti anak saya makan apa kalau saya hidup semau saya gitu. Tetapi kalau kita tidak mulai memperhatikan kebutuhan kita, mulai memperhatikan kesehatan mental kita, mulai mengutamakan, mulai memilih diri kita, kita bisa lama-lama tenggelam. Lama-lama kita tidak punya kehidupan lagi, kita terus mengurusi begitu banyak orang, mengurusi pasangan, mengurusi anak, mengurusi orang tua, adik-adik, tetangga, keluarga dari mertua, banyak sekali. Kapan waktu untuk mengurusi diri kita? Secara penuh cinta, secara penuh kesadaran, secara penuh tanggung jawab kepada diri sendiri. Kenapa? Karena banyak yang tidak sadar. Seperti yang ada di cerita makam tadi. Ketika kita meninggal, orang-orang melanjutkan kehidupannya tanpa kita. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang ketika kita tinggalkan, mereka rajin melantunkan doa-doa terbaik mereka di pagi dan petang hari. Pasangan ketika kita meninggal bisa jadi mereka menikah lagi. Anak-anak mereka punya jatah takdirnya sendiri. Adik-adik mereka punya jatah takdirnya sendiri-sendiri. Ketika mereka menikah, mereka menjemput takdirnya, menjalani takdirnya. Kita sendirian, kita menjalani takdir kita. Sudah keburu banyak tenaga habis di luar. Jadi ini saatnya teman-teman saya menyemangati teman-teman untuk tidak lupa memilih diri kita sendiri dari begitu banyak pilihan-pilihan tanggung jawab. Beban, mungkin untuk teman-teman lain nyebutnya beban ya. Jangan lupa untuk selalu memilih kita, mengutamakan kita, agar kita tidak tenggelam. Kita jangan sampai lupa bahwa kita juga perlu diperjuangkan. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah, yuk jangan segan-segan kita mulai merawat diri kita. Kita mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita yang primer. Tidak hanya sandang pangan papan, tetapi hal-hal yang lebih di dalam lagi gitu loh, kebutuhan-kebutuhan jiwanya. Kita menunggu orang untuk diakui. Kita menunggu orang untuk disayangi, menunggu untuk mereka mengerti akan kita. Gak usah, kita aja. Mungkin sekarang teman-teman sudah ketuaan, sudah nggak ada waktu lagi kalau harus mengejar cita-cita yang dulu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi mungkin pengusaha, ada yang mau jadi pengacara, apapun itu mungkin sudah terlambat mungkin ya. Cita-cita terbesar pasti selalu ada. Cari cita-cita tertinggi kita. Kita ini mau apa hidup di dunia ini? Karena begitu kita sudah wafat, sudah ada di makam, kita sendirian. Kita bertanggung jawab, bertemu dengan pencipta kita, dengan segala pertanggungjawaban yang sudah kita lakukan. Di antara pertanggungjawaban itu, jangan lupa untuk memasukkan ruang khusus untuk kita. Karena ujung-ujungnya, ini tentang kita dan kehidupan kita. Gitu teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap semangat bahwa kehidupan ini sangat begitu banyak hal-hal yang bisa digali selain kita ngurus anak, ngurus pasangan, ngurus orang-orang di sekeliling kita, ngurus keluarga besar. Kita punya diri sendiri yang PR banget untuk kita bahagiakan. Itu dulu ya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.